Kalau umur lo masih di umur 20-an, lo harus menghindari jebakan-jebakan seperti ini. Karena kalau lo tidak menghindari jebakan yang seperti ini, maka hidup lo akan kereset dan menjadi sia-sia. Pada saat di umur 20, gue tuh udah ngapain aja ya. Dan hal apa yang pengen gue sampein di umur gue yang ke-20. Lo semua yang menonton video ini, barangkali konten ini bisa menjadi renungan buat lo semua. Dan untuk menghindari jebakan-jebakan yang gue sampein. Karena dulunya gue juga pengen sukses muda. Gue pengen sukses jauh lebih cepat. Gue pengen menjadi entrepreneur muda. Tapi pada saat di umur 20, gue itu kemana? Gue itu tidak kemana-mana. Dan karena gue terlalu lama terjebak oleh pusaran setan yang gak bikin gue kemana-mana. Dan harapan gue lo semua di sini, lo bisa menonton part-part ini sampai pada akhirnya lo bisa sukses jauh lebih cepat. Lo bisa sukses jauh lebih hebat dibandingkan gue. Karena waktu lo jauh lebih berharga dibandingkan lo harus mengulangi kesalahan yang sama seperti gue. Karena gak ada gunanya juga kan lo buang waktu sama teman-teman lo tuh yang gak guna, sama teman-teman lo yang gak bikin lo berkembang, sama teman-teman lo yang bikin hidup lo tuh stagnan. Menurut gua ini hanya membuang energi lo, ini hanya membuang waktu lo, karena kita tahu waktu itu tidak bisa diputar kembali. Dan harapan gua buat lo semua yang menonton video ini, buat lo juga yang masih muda di umur 20-an, ini saatnya lo harus pinter-pinter untuk mencari teman yang bisa bikin lo maju, bukan mencari teman yang bikin lo happy. Karena kalau mencari teman yang bikin happy mah gampang, lo cukup aja dapat uang jajan dari orang tua lo ajak dia party gitu, lo traktir dia makan. Banyak temen yang mau temenan sama lo kalau lihat lo punya duit. Kalau lo nggak punya duit, mereka kemana? Mereka itu juga bakal hilang karena yang dia lihat tuh bukan lo, dia lihat duit lo. Nah sekarang fokus kita di umur 20-an, lo harus pinter nih, lihat teman mana yang kira-kira bisa maju bareng-bareng, yang bisa mengerti posisi lo. Mungkin hidup lo sekarang lagi pengen berkembang, mungkin hidup lo sekarang pengen mendapatkan mimpi lo yang sebelumnya lo belum pernah capai. Lo harus menemukan teman-teman tuh yang seperti itu, bukan teman yang kerjanya ngomongin orang, bukan teman yang kerjanya bre mau makan apa bre, cabut yuk ke situ. Ngapain lo cari teman-teman yang seperti itu? Karena kalau lo mau mengejar yang namanya kesuksesan, teman-teman yang harus lo hindari itu teman-teman yang ngajaknya tuh happy-happy doang, teman-teman yang berusaha menghindari masa depan mereka. Kalau lo pengen punya masa depan yang jauh lebih baik, lo harus tahu fokus lo harus tahu prioritas lo harus tahu kemana lo harus berlabuh. Jangan sampai nanti di umur 50, lo baru nyadar temen lo ternyata bangsat, temen lo ternyata cuma baik doang, tapi nggak bikin lo maju. Buat apa lo temenan sama mereka? Karena kalau misalnya circle lo isinya tukang ngeluh, isinya orangnya pesimis, yang ibaratnya hidupnya nyantai bre, sambil minum-minum dulu lah bre, besok kita juga masih ada waktu buat nongkrong lagi, masih ada hari besok bre, nyantai aja bre. Itu kan teman-teman lo semua tuh, karena hidup mereka tuh nggak mikir masa depan, hidup mereka tuh nggak mikir harus ngapain nantinya. Dan sekarang udah harusnya lu sadar, jangan sampai lu masalahnya kayak gue nih. Gue punya temen tuh yang kayak tolol semua di saat gue umur 20-an. Temen gue tuh orang-orang yang berpikir gak maju, selalu nyalahin keadaan, selalu bilang diri dia gak mampu, gak sanggup. Satu-satunya di lingkungan gue yang bisa maju itu cuma gue doang sampai hari ini. Karena mereka berpikir telat, setelah di umur 30 mereka baru mikir gitu, lo enak ya hidup lo ya, lo hidup lo hoki lah, sekarang lah hidup lo lah, lo mau beli apa ya bisa, lo gak pusingin duit. Ya karena gue udah memupuk masalah-masalah gue udah melewati masalah gue di umur 20-an. Jadi kalau misalnya gue harus kembali ke umur 20-an, gue mungkin di umur 18 gue udah siap tuh harus jadi entrepreneur ketika gue sudah dapat KTP. Tapi kan berbeda gitu. Gue bisa sampai di sini karena gue udah melewati masa-masa nggak enak itu di umur 20-an. Di usia 30 gue udah mulai panen gitu. Gue udah melewati semua masa sulit gue. Gue sudah membuang masa sulit gue. Karena memang dari kecil gue udah mikir gue harus menjadi sukses jauh lebih muda. Karena gue nggak mau telat. Gue nggak mau keluarga gue hidupnya nggak enak. Gue nggak mau lihat mama papa gue sedih karena melahirkan gue, anak cowok yang harusnya berjuang, punya mental tuh tempe. Dan kalau lu salah pergaulan, maka masa depan lu juga akan salah. Masa depan lu juga akan tersesat karena lingkungan salah. Ini akan membawa kehidupan lo di ujung jurang. Lo tidak menjadi apapun, mereka pun juga akan merasa senang karena hidup mereka sama lo tuh sama, berada di derajat yang sama. Dan lo juga harus memilih circle mana sih yang bisa membantu lo untuk jauh lebih maju. Lo harus pintar memilih circle ini yang bikin diri lo tuh merasa paling bego, bikin diri lo merasa paling males karena mereka itu jauh lebih rajin daripada lo, mereka itu jauh lebih hebat daripada lo, dan lo harus menemukan orang-orang yang seperti itu dalam hidup lo.
baru, hidup lo bisa jauh lebih maju, dan lo bisa berkompetisi sama dia dan gak mau kalah sama dia. Lu pernah gak ngelihat orang-orang yang di sosmed, foto liburan keluar kota, foto liburan keluar negeri, mungkin lo lihat, wih gila ini fotonya instagramable banget, ini mereka udah kaya gitu ya. Itu kerja apa ya? Mungkin lo pernah lihat ya, hal-hal seperti itu dan lo bertanya kepada diri sendiri. Dan harapan gua, ketika lo sudah mulai pegang duit, mungkin lo bisa hasilin puluhan juta, 2 digit per bulan, atau lo punya income gitu 7 juta per bulan, 5 juta per bulan, lo jangan ngerasa jadi orang sok kaya, karena aura itu juga kelihatan lo itu kaya atau enggak. Semua itu terpancar dari muka lo, dari aura lo. Kalau lo punya banyak duit, orang juga bakal melihat ini orang nih seseorang nih. Contoh misalnya ketika lo ke bank gitu, lo lihat orang-orang BCA prioritas itu pada pakai baju biasa-biasa aja, pakai baju kutangan, pakai sandal jepit, tetap lu bisa ngerasain kan dia kaya. Jadi dalam hidup ini lu nggak perlu yang namanya cari validasi dari orang lain, karena ketika skill lu sudah terupgrade, otak lu sudah terupgrade, diri lu sudah terupgrade, aura itu bakal keluar tanpa lu butuh validasi dari orang lain. Jadi lu jangan pernah untuk menjadikan standar hidup lu itu dari orang lain. Bikin standar hidup lu sendiri. Gue sampai hari ini pun gak butuh yang namanya validasi dari orang lain. Gue pengen jalanin, gue udah tahu gitu apa yang harus gue jalanin, list gue seperti apa. Gue butuh proof buat diri gue sendiri, bukan buat orang lain. Nanti orang juga ngerasain, wih gila nih, Willy udah makin tajir, hidupnya udah mulai berubah, Willy hebat banget nih. Gue gak butuh yang namanya validasi dari orang lain. Mereka juga udah mengakui gue, karena itulah yang terjadi dalam hidup gue. Dulunya gue juga pada umur 20-an gue haus validasi gitu ya. Kok orang gak ada yang ngakuin gue, kok orang gak pernah nganggap keberadaan gue, kok setiap gue datang gue tuh dicuekin ya, gak pernah diajak ngobrol sama temen gue, kok cuma cowok-cowok keren nih, kok cuma cowok-cowok bandel tuh yang di sekolah gue yang diajak ngobrol. Ya karena apa? Karena gue masih haus pengakuan dari orang lain. Tapi ketika rasa muak itu muncul, ya gue udah gak butuh lah validasi lah, fuck up lah. Yang penting apa? Gue membuktikan ke diri gue kalau gue setiap tahun tuh bisa berubah. Kalau gue bertahun-tahun memoles diri gue, memoles karakter gue, ada hasilnya. Dan kemana hasilnya? Ya lu lihat aja sekarang kan ngobrolan gue. Lu coba bandingin sama gue pada saat gue post, lu scroll aja tuh reels gue pertama kali. Itu ngomongan gue sama sekarang beda gak? Coba aja lo lihat seberapa banyak gue bisa develop diri gue. Karena yang namanya ketika gue haus validasi sama orang lain, gue artinya menetapkan standar orang lain tuh ke gue. Gak butuh gue anjing. Orang lain ngerasa harus ngomong dalam konten ini sopan, yang penting bener, yang penting gak ngomong jorok. Lo yakin dalam kehidupan sehari-hari mereka ngomongnya gak jorok gitu? Lu boleh mencerca gue ketika lu lihat gue konten ngomongnya kasar. Gue gak butuh anjing validasi dari lu. Yang gue butuh apa? Gue harap lu bisa gitu mengerti penyampaian gue bahwa hidup lu tuh lagi gak baik-baik aja. Lu tuh juga butuh berkembang gitu. Coba sekarang gue ngomong gaya-gaya kayak politikus, ngomongnya diplomatis. Lu mau dengerin gue gak? Enggak kan? Nah sekarang ini kita ngobrol, gue dengan bahasa gue tongkrongan gitu, supaya otak lu tuh nyampe nih sampai masuk ke pikiran bawah sadar. Gue tuh juga udah capek ngomong ini nih berbusa gitu. Tapi gue tetap nyalain kamera, gue tetap pengen hidup lu berkembang. Gue tetap mau lihat lu tuh nanti di 2 tahun lagi atau tahun depan lu bisa berubah karena konten ini. Jadi lu gak perlu butuh validasi dari teman-teman lu, karena temen lu tuh gak guna. Lu tuh fokus aja, lu nonton aja konten ini setiap minggu. Gue jamin kok otak lu bakal jauh lebih pinter, otak lu jauh lebih waras dibandingkan temen-temen lu yang tolol itu. Gue pengen cerita sedikit nih. Barangkali lu pernah ngalamin hal yang seperti ini. Gue pernah ngehasilin 50 juta dalam satu project, itu kerjaan freelance desain gue. Gue bisa terima percetakan, gue bisa ngerti gitu ya dari A sampai Z bagaimana cara gue mencetak offset. Dulu gue terima jasa desain, kemudian gue print, gue bikin brosur, gue bikin banner buat sebuah kampus gitu. Gue bisa hasilin sebulan itu 50 juta. Dan lu bayangin di umur segitu, di umur 21 gue bisa hasilin 50 juta. Tapi duitnya itu lenyap dalam waktu 1 bulan aja. Kemana duit itu? Duit itu gue habisin buat sesuatu yang gak pernah gue achieve gitu. Misalnya gue bisa beli mainan, gue bisa beli pulpen mahal, kemudian gue beli tuh sugar glider, kebetulan gue suka piara hewan. Gue banyak beli dan gue melihat tiba-tiba kok rekening gue kosong gitu ya. Kemana duit gue? Ternyata ketika gue ngelihat duit gue itu kosong, gue tertampar
ternyata gue itu bego banget ya. Kok bisa gue menghasilkan duit itu susah payah dan uang itu lenyap dalam waktu seketika gitu. Nah, satu hal yang pengen gue sampein dari cerita ini, lu itu ketika sudah mendapatkan duit, itu lu jangan pernah foya-foya atas duit yang udah lu capai. Beda kalau duit lu udah kelebihan. Kalau duit lu misalnya masih kayak gue dulu dapetin 50 juta, itu duit itu habis itu bulan depan udah bingung anjing, gak tahu mau ngapain, gak tahu bisa dapet duit itu dari mana lagi. Mending duitnya itu lu simpen, lu belajar investasi ke leher ke atas, lu ikut kelas, lu ikut pelatihan supaya skill lu tuh terupgrade. Misalnya lu nggak bisa ngomong di depan kamera seperti ini, lu ikut gitu loh kelas public speaking. Susahnya apa? Lu belajar gitu. Nah kemudian misalnya lu nggak bisa ngedit konten yang bagus, lu bayar gitu kelas ngedit konten. Lu mau ikut kelas personal branding, ikut gitu, belajar orang bikin konten tuh gimana. Karena kalau misalnya lu tidak belajar apapun, lu nggak ikut pelatihan, kapan skill lu bisa ke-upgrade? Nggak ada di dunia ini. Kalau lu nggak belajar, skill lu tuh bisa ke-upgrade. Nggak ada gitu di dunia ini. Lu nggak belajar, lu tiba-tiba bisa. Itu namanya orang tolol kalau lu mikir kayak begitu. Lu tidak akan bisa menjadi apapun di hidup lu ketika lu tidak achieve goals tersebut. Jadi makanya duit yang lu punya itu jangan dihabiskan gulung ke leher ke atas, atau ketika lu punya bisnis, ya itu lu gulung ke bisnis lu. Sampai akhirnya lu merasa punya duit itu berlebih. Dari situ baru lu spending mau beli iPhone 17 Pro Max, go ahead beli gitu. Hari ini kepikiran mau beli mobil, besoknya di depan garasi udah ada mobil lu, ya itu go ahead lu beli. Karena orang kaya itu bisa menahan rasa sakit, bukan punya duit, gajian, UMR, belanja, cicil iPhone, goblok gitu. Orang-orang tolol yang kayak begitu kapan hidupnya bisa maju? Makanya lu semua yang otaknya tolol, itu sudah dipastikan lu itu jadi marketnya orang-orang kaya. Kenapa seperti itu? Ya karena lu tolol, lu itu tuh maunya gaya doang, lu itu maunya dianggap doang keberadaan lo ada. Enggak seperti itu men dalam hidup. Lo yang pinter manajemen duit, sudah dipastikan kok 10-20 tahun lagi lo tuh bisa makin kaya, lo bisa makin mapan, hidup lo stable, nggak susah gitu. Kalau lo sudah punya duit, misalnya lo dari kerja atau lo dari bisnis atau dari kerjaan freelance lo, itu uang harus lo gandain. Karena hidup lo nggak akan berguna jika uang itu habis buat hal yang sia-sia. Mungkin lu lagi asik-asik kerja gitu, atau lu lagi asik-asik bisnis, lu fokus, tiba-tiba lu ketemu cewek terus lu pacaran sama dia. Berapa banyak dari lu yang tiba-tiba baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan pacaran, tiba-tiba lu lebih prefer pacaran daripada lu ngejalanin sesuatu yang seharusnya lu lakukan. Berapa banyak orang yang bisnisnya hancur, kerjaannya hancur itu karena cewek. Apalagi masalah cowok kan cuma 3 nih, harta, tahta, wanita. Itu kalau misalnya cewek di samping lu itu nggak pernah support lu, hidup lu juga gak akan kemana-mana. Karena cewek-cewek sampah yang seperti itu yang harus lo buang. Gak ada gunanya cewek-cewek seperti itu. Cewek cuma bisa minta duit, morotin duit, baru ngehasilin berapa minta duit. Ya harapan gue lu bisa dapet cewek tuh yang bener, yang bisa support lo dan support masa depan lo, mau susah bareng sama lo. Emang pada dasar kita sebagai cowok itu maunya provide cewek lah. Kita mau kasih yang terbaik buat pasangan kita. Tapi kan cewek juga harus paham gitu, kondisi lo mungkin di hari ini gak baik, tapi bukan berarti masa depan gak baik gitu. Ya harapan gue ketika lo pacaran, cewek itu harus bisa menerima berbagai kondisi lo. Susah bareng-bareng, seneng juga bareng-bareng. Bukan cuma mau senengnya doang, tiba-tiba susah ninggalin. Gak pengen kan lo hal seperti itu. Jadi lo juga harus hati-hati milih pasangan. Dan inilah kejadian terjadi sama hidup gue. Gue juga pernah salah pilih pasangan, sampai pada akhirnya itu merusak fokus ketika gue menjalankan bisnis. Jadi makanya di sini ketika lo sudah tahu masalah seperti ini dan cewek lo toxic, mending lo tinggalin aja. Karena ketika lo mendapatkan cewek toxic dan lo berharap gitu ya cewek itu bisa berubah, manusia itu nggak bisa berubah. Sama seperti ketika lo hobinya bangun siang, gue suruh aja lo sekarang besok bangun pagi deh, bisa gak? Itu udah habit gitu, itu udah karakter bangun siang. Dan lo berharap cewek lo bisa berubah, pasangan lo bisa berubah, nggak mungkin anjing. Nggak mungkin berubah secepat itu, kecuali dia lihat lo makin kaya, kecuali dia lihat lo makin mapan, nanti tiba-tiba berubah gitu karena takut kehilangan lo. Jadi lo juga harus hati-hati dalam pilih pasangan. Bukan hanya sekedar cakep, bukan hanya sekedar body bagus, lo juga harus pintar gitu menilai dia, apakah karakter ini sesuai dengan yang lo punya, apakah karakter ini sesuai dengan speknya lo, sesuai dengan visinya lo. Kalau misalnya dia tidak bisa mensupport hidup lo, mending lo tinggalin aja sekarang karena nggak ada gunanya. Percaya ngomongan gua, 6 bulan 1 tahun lagi hidup lo juga nggak kemana-mana karena pasangan lo sendiri dan karena ketololan lo atas pilihan lo sendiri. Sebelum video ini berakhir, buat lo yang masih umur 20-an, jangan sampai lo melewatkan momentum emas lo di saat golden rules-nya lo. Dan harapan gue, lo jangan sampai kejebak dengan kesalahan seperti gue.
supaya lo bisa sukses jauh lebih mudah dibandingkan gua. See you guys.